Halo teman-teman semuanya, welcome back to SMB Telkom Jakarta YouTube channel. Kenalin, nama aku Nadine Clarista Wibowo. Aku dari Prodi S1 Desain Komunikasi Visual. Nah, aku yang bakal ngasih tahu beberapa tips gitu untuk kalian yang mau join UKM atau organisasi di kampus buat maba. Simak baik-baik ya tipsnya. Buat teman-teman yang bingung mau ambil UKM atau organisasi yang kayak apa, simak tipsnya baik-baik ya. Nah, mungkin masih banyak yang bingung nih gimana sih cara milih organisasi atau UKM yang tepat. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu buat teman-teman di sini, di dunia perkuliahan itu nggak cuma tentang kita datang ke kampus, terus belajar, ngerjain tugas, ketemu teman-teman, tapi kita juga harus berkembang supaya kita punya value-nya masing-masing. Caranya kita bisa ngembangin soft skill, terus mengasah kemampuan public speaking kita, terus memperbanyak relasi. Terus dapatin itu semua dari mana? Pastinya salah satunya itu dari kalian ikut UKM atau organisasi. Nah, yang pertama kamu harus mengenali diri sendiri. Jadi kamu akan mencari tahu ke diri kamu sendiri, kamu minatnya kemana. Contohnya kalau di Telkom Jakarta itu, buat teman-teman yang suka olahraga, bisa ikut UKM yang berbau olahraga, misalkan futsal, basket, badminton, dan masih banyak lagi. Terus buat teman-teman nih yang suka musik, yang suka main musik atau jago nyanyi, jago main alat musik, teman-teman bisa ikut ke seni budaya. Atau teman-teman yang anaknya alam banget bisa ikut Mapala. Pokoknya masih banyak lagi UKM atau organisasi yang ada di Telkom Jakarta. Nah, tips dari aku, pilih UKM atau organisasi yang ngebuat kalian excited ya, biar kalian tuh semangat buat ngejalaninnya. Nah, kalau dari set semuanya, kalian coba cek kesiapan waktu kalian. Bisa nggak kalian manage waktu antara kuliah sama UKM atau organisasi? Bisa nggak kalian komitmen atas apa yang udah kalian pegang? Jangan sampai itu semua mengganggu kewajiban kuliah kalian ya teman-teman. Oh iya, aku mau kasih tahu nih, pilih UKM atau organisasi itu sesuai dengan kemampuan kalian aja ya teman-teman. Karena kalau terlalu mengambil banyak UKM atau organisasi, itu bisa membuat kalian kecapean. Takutnya kewajiban kalian sebagai mahasiswa itu jadi tersingkirkan. Nah, tips selanjutnya, pilih UKM atau organisasi yang bisa membuat teman-teman berkembang. Tunjukin keaktifan kalian dalam organisasi itu. Jadi, ikut organisasi itu bukan sekedar kalian cuma diem doang, tapi ikut berkontribusi atas kegiatan dari organisasi tersebut. Nah, kalau udah ketemu nih minatnya apa, coba kalian riset dulu visi misinya, mungkin bisa di sosial media, atau bisa tanya kakak tingkat kalian untuk menjelaskan seputar UKM atau organisasi yang akan kalian pilih nanti. Sampai akhirnya kalian tuh merasa kayak, oh, aku cocok nih di sini gitu. Jadi lawan rasa takut kalian, rasa malu kalian, supaya kalian bisa terbiasa untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah kalian lakukan dulunya. Kalian bakal terbentur untuk terbentuk. Contohnya apa sih berkontribusi dalam organisasi? Misalkan kalau organisasi tersebut lagi buat suatu acara dan membuat suatu kepanitiaan, teman-teman bisa loh join ke kepanitiaan tersebut supaya teman-teman dilihat keaktifannya di organisasi tersebut. Seperti itu. Sedikit sharing, dulu aku juga pendiam loh guys. Jadi tuh aku nggak bisa sama sekali ngomong di depan banyak orang. Jadi skill public speaking aku tuh bener-bener nggak ada sama sekali. Tapi seiring berjalannya waktu, aku ikut UKM, aku ikut organisasi. Di situ aku belajar cara gimana nih ngomong sama banyak orang gitu. Dari yang aku suka ikut kepanitiaan jadi anggota divisi, lama-lama aku ditunjuk buat jadi MC. Itu yang ngebuat aku tuh berani mencoba gitu. Perasaan pertama yang aku rasain pertama kali itu pasti deg-degan, terus grogi, dan pastinya bakal keringet dingin guys. Tapi itu semua terjadi di awal-awal doang, tenang aja. Karena setelah kalian sudah terbiasa untuk melakukan sesuatu yang dulunya kalian gak bisa, itu bakal jadi biasa aja sekarang. Kayak misalkan aku ditunjuk lagi nih jadi MC gitu, aku disuruh lagi jadi koor gitu. Itu bakal kayak, gue bisa, gue yakin gue bisa. Kayak sugesti-sugesti pikiran kalian yang aduh takut, aduh nggak bisa nih, nggak bisa, pokoknya harus nolak gitu. Dan pastinya skill yang akan kalian peroleh dari UKM atau organisasi itu bakal berguna kok guys di masa depan. Karena di dunia pekerjaan nanti itu akan dibutuhkan sekali yang namanya skill public speaking kalian. Karena kalau kalian mau belajar dan membiasakan diri, itu semua nggak akan jadi sia-sia guys. Tenang aja buat teman-teman yang ngerasa nggak bisa, itu teman-teman bisa mulai dari nol. Asalkan kalian niat belajar, niat mengembangkan diri, semua bakal terjadi. Ingat, kalian tuh terbentur untuk terbentuk.
Nah, tips yang terakhir dari aku, kalian harus berani mencoba dan juga belajar. Jangan menjadi anggota pasif dalam UKM atau organisasi. Karena UKM atau organisasi itu merupakan sarana kalian untuk bisa mengembangkan diri kalian, untuk bisa mengembangkan value kalian. Jadi sangat disayangkan nih kalau kalian cuma diem-diem doang, terus cuma pasang nama aja di UKM atau organisasi. Teman-teman bisa mulai kok dari hal kecil dulu deh. Misalkan dari kalau lagi ngebentuk panitia, teman-teman bisa ikut jadi anggota divisinya dulu. Mungkin lama-lama nanti teman-teman bisa tertarik sama koordinasinya, terus lama-lama jadi ketuplaknya. Nah, itu dia 6 tips gitu masuk UKM atau organisasi untuk maba. Semoga tipsnya bermanfaat, dan buat kakak tingkat nih yang mau ngasih informasi lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share biar kalian gak ketinggalan video berikutnya. Bye-bye!